Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat Sen. Kali ini saya akan berpesan kepada kalian, terutama mbak-mbak, untuk informal. Satu, jangan kebiasaan suka pinjem uang ke majikan, apalagi ke majikan cowok. Kalau mau pinjemlah ke majikan cewek. Sebab baru ada kejadian dia pinjam ke majikan cowok, majikan cewek tidak tahu, akhirnya ketahuan gitu ya. Terus terjadilah pertengkaran antara majikan cewek dan majikan cowok ya. Jadi terjadi perselisihan. Akhirnya majikan cewek marah ke mbaknya, mbaknya balik marah ke majikan cewek. Katanya langsung bilang, ya udah balikin aja ke agensi aku lah. Harusnya kalau salah harusnya bilang minta maaf. Kenapa mesti ke majikan cowok? Pinjam langsung ke majikan cewek. Misalkan mau pinjam bener-bener gitu ya, kan bisa. Jadi jangan seperti itu, kurang baik gitu ya. Dua, jangan terlalu dekat dengan majikan cowok. Ada masalah langsung ngomong ke majikan cewek. Jangan menghubungin lain majikan cowok, sedikit-sedikit ngelain ke majikan cowok, sedikit-sedikit lain ke majikan cowok. Akhirnya ketahuan sama majikan cewek. Otomatis curiga dong majikan cewek tersebut, kenapa ada apa-apa nggak ngomong sama aku. Akhirnya majikan cewek tersinggung dan nggak suka dengan anak tersebut. Ya sudah, dibalikin ke kantor agensi sama. Makanya jangan seperti itu. Kalau ada apa-apa ngomong aja langsung sama majikan cowok, nggak usah pakai SMS segala, ngapain sih gitu ya. Lebih baik ada masalah itu langsung ngomong sama majikan cewek, itu lebih bagus gitu ya. Jadi kalian punya hubungan yang baik begitu. Tiga, jangan suka mengadu domba gitu ya, antara majikan si A dan si B gitu ya. Jadi kamu suka cari muka majikan A begini, majikan B begini. Seharusnya kalian, misalkan mereka tuh suka ngomong yang nggak baik-baik, pokoknya antara yang satu dan yang lainnya tuh suka ngomong bagaimana, kalian itu jadi tong sampah. Jadi jangan suka cari muka si A gini, si B gini, itu semuanya. Terjadilah pertengkaran mereka gitu ya. Akhirnya ya udah, yang dikeluarin juga kalian, karena gimana pun juga mereka adalah keluarga, nggak mungkin akan berat ke kalian. Begitulah sayang ya. Keempat, jangan suka ngomongin ke tetangga tentang masalah majikan. Itu adalah privasi. Yang kurang makan lah, yang nggak baik lah, yang inilah, yang itulah. Nggak semua orang Taiwan diajak ngomong seperti itu akan diem saja. Karena baru kejadian, baru berapa hari juga ya, tetangga itu langsung datang ke majikannya. Langsung bawa apa? Kamu tahu nggak? Bawa polisi. Kalau anak tersebut di sini tuh kurang makan, kurang diurus dan lain-lain, akhirnya majikan cewek ya udah naik hitam, marah gitu ya, karena itu privasi, sangat malu, nggak punya muka. Langsung anak suruh diambil hari itu juga gitu. Jadi aku pusing banget ya. Tolong dong kalian ya, aku udah berbagi pengalaman untuk kalian, jangan seperti itu ya. Kalian harus tahu di sini baik-baik kerja ya, please gitu ya. Ada masalah bicarakan dengan majikan cewek, jangan mendekati majikan cowok, kurang baik sayang ya. Jadi jangan suka ngadu cari muka sana sini gitu ya. Terus jangan suka ngomong ke tetangga tentang masalah majikan, itu privasi, please sayang. Pusing aku juga kalau seperti ini ya. Oke sayang, semuanya harus paham ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo guys, jumpa lagi dengan Aurukdana. Di video kali ini kita akan meneruskan ceritanya Opa Chen, Lose Opa Chen ya. Nah, di sini Opa Chen itu menerangkan kalau dia itu barusan menerangkan kalau ada TKW-nya, mungkin dia menerjemahkan ke majikan kalau ada apa-apa atau pinjam uang kepada majikan perempuan, jangan sedikit-sedikit ngomong sama majikan laki-laki, karena nggak semua rumah tangga majikan itu yang menghandle itu cewek ya, bukan ya, nggak semua ya. Kalau di tempat aku itu, kalau di sini itu yang menghandle majikan cowok. Jadi sekalipun aku beli sabun cuci atau beli apa tuh, daging-daging atau ikan-ikan, pokoknya permasakan dapur yang gede-gede itu biasanya aku ngomongnya ke majikan cowok. Itu nggak pernah aku guys, kecuali kalau untuk beli tisu itu ngomongnya ke cici. Terus kalau gaji itu memang ke cici. Kadang-kadang sih tergantung dia ada di kantor apa enggak. Kalau nggak di kantor ya enggak, soalnya kita kan nggak serumah ya. Tapi apapun itu yang menghandle adalah keke di sini. Terus di situ karena si majikan yang diterangkan sama Opa Chen ini, majikan cewek itu nggak suka kalau TKW-nya itu dikit-dikit minta sesuatu, atau dikit-dikit dia itu ngomong sama majikan cowok ya kan. Ya mungkin si rumah tangga majikan ini yang menghandle itu adalah majikan cewek ya kan. Jadi kalian itu juga harus tahu siapa yang di sini yang lebih besar ininya,
menghandlenya rumah tangga majikan itu kalian juga harus tahu. Biasanya kalau kalian satu rumah sama majikan cowok cewek mungkin yang masih muda atau sama anak-anaknya, nggak kayak kita berdua sama pasien begitu kan. Nah itu kalian kalau bisa berhubungan dengan majikan cewek seperti itu ya guys, biar tidak ada kesalahpahaman kalau kalian itu ada kedekatan sama majikan cowok, walaupun kalian itu nggak ada apa-apa, cuman antara majikan dan pembantu seperti itu. Tapi ya karena itu adalah naluri wanita ya, semuanya seperti itu ya, apalagi kamu tuh orang luar di sini, karena kebanyakan di luar sana juga banyak ya majikan cowok itu diam-diam suka sama bantunya itu, alhamdulillah, tapi seperti itu ada. Nah kemungkinan si majikan cewek ini cemburu. Kenapa selalu Mbak TKW-nya ini selalu ngomong sedikit-sedikit, atau dia itu tanya atau minta tolong sama majikan cowok, sedangkan di situ ada majikan cewek. Nah di situ kan jadi membuat si majikan ceweknya cemburu. Terus opasnya juga bilang jangan suka ngobrol atau ngomongin kejelekan majikan di orang lain, padahal mah enggak ya, enggak. Karena kita itu cuman curhat aja. Kalau ngomongin paling ya ngomongin ke temen gitu. Itu pun kalau telepon, kalau aku ya jadi memang seperti itu, kita hanya meluahkan aja. Nggak mungkin si teman kita itu bakalan ngomong sama majikan seperti itu ya kan, kecuali kalau kita itu ngomong sama orang sesama Taiwan, nah itu baru nggak gitu. Tapi kalau sesama Indo, sesama temen itu kayaknya kita nggak ngomongin deh, kita cuma curhat aja ya kan, betul kan ya. Karena di sini itu apa, kita itu di sini kayak karena nggak ada saudara guys, kita cuman ketemu temen ya, kadang di online, kadang ketemu di jalan, terus cerita majikanku gini baik, gini ya kan, ya namanya cerita. Tapi beda pencernanya orang-orang itu, mungkin si majikan itu mengira kalau kita itu sedang mengejek atau mengolok-olok dia ke ke temen-temennya, padahal kita mah nggak seperti itu ya guys. Mungkin kedengarannya memang aneh ya kan. Kadang nggak boleh kita waktu keluar itu nggak boleh ngobrol sesama orang Indonesia, ada banyak seperti itu ya kan. Terus dia bilang tadi apa? Karena baru kejadian, baru berapa hari juga ya, tetangga itu langsung datang ke majikannya, langsung bawa apa, kamu tahu nggak? Bawa polisi. Kalau anak tersebut di sini tuh kurang makan, kurang diurus dan lain-lain, akhirnya ya seperti itu kan. Itu ada baiknya kalau si tadi los opasnya dibilang, yaitu si Mbak TKW-nya suka curhat ke tetangga. Mungkin tetangganya ini orang Taiwan juga seperti itu. Jadi kalian itu kalau ngomong nggak usah sama tetangga majikan. Pasti sebelum kalian ada di situ, si tetangga itu pasti sudah lama di situ, dia udah tahu gitu posisi dan keadaan rumahnya si majikan kamu ini. Jadi kalau kalian itu ngajak ngobrol tetangga majikan itu, kalian harus bisa lihat kondisi dan sikon ya guys. Jangan asal cerita seperti ini, yang rugi kalian sendiri ya kan. Kalau kalian udah dilaporkan sama polisi, nah itu mencemarkan nama baik kalian, bisa dipenjara dan bisa didenda dan juga bisa dideportasi seperti itu ya guys. Jadi untuk di sini kalian itu juga tetap orang lain ya. Biasanya ada salah satu keluarga itu memang nggak cocok. Pasti ada salah satu keluarga yang baik dan ada salah satu keluarga yang nggak suka sama kita. Itu pasti ada. Nggak semuanya satu keluarga itu baik sama kita. Walaupun di belakang itu kadang juga membicarakan kita banyak seperti itu. Nah di situ kita juga kata Opaschen tadi, yaitu bilang jangan mengadu domba majikan, keluarga majikan seperti itu. Kadang si majikan cowok ini baik banget sama aku lah, terus itu mungkin ada adiknya, mungkin ada saudaranya, itu kamu cerita sama dia itu begini, itu nggak boleh guys. Kamu bakalan dibuang ya, karena saudaranya ini pasti akan tetap memilih majikan kalian, karena kalian itu di sini cuma orang lain. Jadi seperti itu, kalian nggak boleh menjelek-jelekan keluarga majikan atau mengadu domba keluarga majikan kalau kalian masih ingin kerja. Jadi kalau bisa itu jangan terlalu dekat sama majikan cowok kalau masih ada majikan ceweknya, seperti itu ya guys. Jadi untuk kalian itu di sini itu adalah orang lain, pendatang, kalian itu pembantu
Jadi jangan kalian pikir itu mentang-mentang majikan baik terus kalian seenaknya ngobrol ke sana ngobrol ke sini, nyeritain ini nyeritain itu. Mungkin kalau kalian sama pasien cerita apa lelucon kawasya itu is okay, tapi kalau kalian itu menceritakan hal-hal kalian itu pembantu. Jadi jangan kalian pikir itu mentang-mentang majikan baik terus kalian seenaknya ngobrol ke sana ngobrol ke sini, nyeritain ini nyeritain itu. Mungkin kalau kalian sama pasien cerita apa lelucon kawasya itu is okay, tapi kalau kalian itu menceritakan hal-hal buruk majikan kalian ke tetangga atau ke kuku adik-adiknya majikan seperti ini, kalau majikan kamu seperti ini, kalian bakal diusir seperti itu atau dibalikin ke ke agensi. Jadi kalian itu harus bisa menjaga ucapan kalian ya, harus menjaga perilaku kalian, jadi agar bisa bertahan lama di situ ya kan. Karena apa, sekarang ini majikan yang butuh pembantu itu sedikit, tapi pembantunya itu banyak. Makanya kebanyakan sekarang ini TKW banyak yang susah cari job ya kan, karena majikannya sedikit pembantunya lebih banyak seperti itu. Jadi untuk kalian jaga ya kan, jaga perilaku, jaga sopan santun, dan jaga mulutnya juga, jangan suka ngoceh-ngoceh ke tetangga majikan seperti itu. Oke, bye, see you, bye.